Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya, Budiah, yang kali ini akan menyampaikan bab 2 tentang himpunan, yaitu pelajaran matematika kelas 7 semester 1 untuk tatap muka yang pertama. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konsep himpunan, keanggotaan himpunan, dan penyajian himpunan. Buku sumber belajar yang bisa kita gunakan adalah buku matematika, buku siswa kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini agar siswa yang pertama dapat membedakan himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan, dan menyebutkan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Tujuan yang ketiga adalah menyajikan himpunan dengan 3 cara, yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ya, kita perhatikan gambar ini bersama-sama. Nah, dalam gambar ini bisa dilihat ada gambar hewan, berbagai macam hewan. Dapatkah kalian melihat perbedaan dari keseluruhan hewan-hewan tersebut? Di situ ada ular, ada burung, ada ayam, ada kuda, ada singa dan sebagainya. Nah, dari situ seandainya kalian mau mengelompokkan hewan-hewan itu, bisakah? Tentunya bisa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menuju kepada konsep himpunan, ya, untuk membedakan mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Kita ambil contohnya. Dari gambar yang tadi, manakah yang merupakan kumpulan hewan berkaki 4? Apakah kumpulan hewan berkaki 4 merupakan himpunan? Apakah definisinya jelas? Jelas, karena anggotanya atau kumpulan itu adalah untuk hewan yang berkaki 4. Ada di sana singa, ada kuda, ada kambing, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kumpulan hewan yang tinggi. Yang mana yang termasuk hewan yang tinggi? Apakah ini mempunyai definisi yang jelas? Ya, karena kriteria tingginya tidak tahu, jadi ini bukan merupakan suatu himpunan. Contoh selanjutnya, kita menuju kepada bilangan. Jika ada kumpulan bilangan asli kurang dari 5, apakah ini himpunan atau bukan? Definisinya adalah jelas, yaitu bilangan asli yang kurang dari 5. Jadi ini merupakan contoh himpunan. Berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, sudah bisa kita membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Baik. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua,
menyebutkan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan, ya, melanjutkan yang tadi, kemudian menyebutkan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Perhatikan pada contoh yang sebelumnya, jika A adalah himpunan hewan berkaki 4, maka singa, kuda, kambing tadi pada gambar merupakan anggota himpunan A. Masih ada lagi ya binatang, hewan-hewan lain yang bisa masuk ke dalam anggota himpunan A, yang pasti adalah hewan yang berkaki 4. Ini anggotanya. Sekarang untuk ayam, ada ite, ada burung, ini bukan merupakan anggota himpunan A karena hewan-hewan ini bukanlah hewan yang berkaki 4. Oke. Pada contoh selanjutnya, ya, jika B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, maka 1, 2, 3, dan 4 merupakan anggota himpunan B. Sedangkan 0, negatif 2, negatif 5, 10, dan 12 bukan merupakan anggota himpunan B. Ya, jadi bisa ya membedakan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota suatu himpunan. Selanjutnya, simbolnya seperti apa? Nah, untuk anggota himpunan, simbolnya seperti ini ya. Ya, bisa dilihat simbolnya itu biasa juga dibaca dengan elemen. Kalau bukan anggota, simbol yang sama tetapi dicoret, itu bukan anggota, dibaca bukan anggota. Jadi kalau tadi 1 adalah anggota himpunan B dan 12 bukan anggota B, maka dituliskannya adalah 1 anggota B dan 12 bukan anggota B. Seperti ini cara penulisannya. Contoh yang lainnya adalah 4 anggota B dan negatif 2 bukan anggota B. Ini ya, untuk simbol anggota dan bukan anggota. Selanjutnya kita kepada penyajian himpunan. Ini adalah gambar-gambar bagaimana kita sering lihat orang menata atau menyajikan makanan, ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai variasi. Maka dalam himpunan ada 3 macam cara penyajian himpunan. Yang pertama adalah dengan menyebut anggota-anggotanya. Contohnya K sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi menyebut anggota-anggota K. Ini cara penyajian pertama. Yang kedua, dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Jadi kalau contoh tadi bisa dituliskan K sama dengan himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 12. Ini cara penyajian yang kedua. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti ini. Cara membacanya, K sama dengan himpunan E, di mana E kurang dari 12. E adalah anggota bilangan asli. Baik, dari tadi apa yang sudah Budiah sampaikan, ya, mengenai cara-cara penyajian himpunan, mengenai anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai materi ini, kalian bisa mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik seperti yang ini ya, seperti yang ada di gambar ini.
Nah, nanti kalian bisa juga berdiskusi dengan guru atau dengan teman gitu ya, untuk bisa mengerjakan LKPD. Ini ada 3 kegiatan, untuk himpunan dan bukan himpunan, untuk keanggotaan himpunan itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pula kegiatan yang ketiga. Baiklah adik-adik, anak-anak sekalian, bagaimana setelah menyaksikan video pembelajaran ini, apakah kalian bisa memahami materi tadi? Ya, mudah-mudahan semuanya bisa paham. Dimantapkan lagi dengan mengerjakan LKPD-nya sambil sharing dengan guru dan teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Semoga video pembelajaran ini menarik ya untuk kalian pelajari. Dan selain mengerjakan LKPD, kalian juga selalu disarankan untuk membuat yang namanya rangkuman dalam bentuk mind mapping. Ini contohnya. Jadi mind mapping ini berisi tentang pokok-pokok pikiran. Nah, nanti kalian membuat dengan bentuk, dengan warna yang menarik sehingga mudah kalian ingat. Sehingga membuatlah kreasi sendiri. Ini hanya sebagai contoh saja. Baiklah, dengan ini saya akan mengakhiri video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.